Mentang senenge wong tindak haji sowan ambine yang tanah suci tambah imane tambah takwane tambah ilmune tambah taate ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syami wa darani. Nah ini Mbah, sebelum lanjut ke perkembangan Babu Salam itu saya penasaran KBIHU ini ku apa Mbah? Gabung di lingkungan Babu Salam. Nah ini ku Mbah, di 2014 tantangan yang dihadapi oleh Babu Salam itu seperti apa? Mbah Romadi, harapan Mbah Romadi ke depan tentang Babu Salam itu seperti apa? Tanya dengan alumni ini Mbah. Ya, Menurut data itu dari mungkin yang jenengan tahu 2014 atau sebelumnya sampai hari ini tuh sudah ada berapa ribu ya alumni? sampai saat ini tercatat 9.500-an. Dari sejak 2014 Dari itu. sejak 2014. Jadi yang tersebar di seluruh desa Temanggung, di ya. Kabupaten Temanggung. Makanya Panjenengan maju bupati, cocok niki, Pak. partai pengusungnya harus Babu Salam. Partai Babu Salam. Ini guyon aja. Nggih. Ngeten, Pak. Mungkin apa sih? Nah, untuk saat ini yang haji kemarin, yang kemarin baru saja berangkat itu Babu Salam bisa memberangkatkan berapa jamaah? Ya, yang tahun 2024 ini itu kita memberangkatkan 449 jamaah. 449. Dan kita setelah berangkat itu kita juga ikut mengadakan mujahadan di Babu Salam untuk mendoakan setidaknya rencananya 3 kali, dan nanti pada acara puncak pada saat malam wukuf di Arafah. Di Arafah kita juga akan mengadakan mujahadan besar-besaran untuk mendoakan para jamaah haji yang sekarang sedang melaksanakan haji, dengan harapan dan doa mudah-mudahan menjadi haji yang mabrur. Itu kan mesti antar makan-makannya, Mbah. Ya. Lampun lali dundang, Mbah. Ya, ya itu biasanya saya juga mengeterapkan seperti orang zaman dulu. Babu Salam senang sekali gendurian nih, sekarang gendurian. Dari semua lapisan sering kita undang, rumongso Handarpeni di Babu Salam, dan alhamdulillah ini kaji yang belum pulang ini, jamaah calon haji 2025 itu sudah terdaftar di Babu Salam, tercatat 625. Sudah 600 ini. 25. Yang untuk 2025 Ya, besok itu yang daftar ke Babu Salam sudah 625. Dari data 865. Wah, berarti sudah 75% lebih. 72% lah. Untuk Jangan-jangan itu nanti sebulan 2 bulan yang akan datang sudah jadi 90%. ya mudah-mudahan. Tapi Amin. ini pun atas karya dari para alumni yang mendorong adik kelasnya yang mau nganu warak bimbingan haji nang Babu Salam ya, kira-kira gitu. Oleh karena saya terima kasih pada semua pihak, ya alumni, pengurus, pembimbing yang telah bersama mewujudkan cita-cita para pendiri, para pendahulu, para penggagas yang dahulu saya pun tidak tahu, akhirnya saya ditahu melalui sejarah itu, karena mudah-mudahan amal jariah
Babu Salam ini juga mengalir ke para pendiri Para dan muassis para itu. pendahulu yang Masai telah ini. mendahului kita. Amin amin. Wah, niki malah tadi ide nih, Mbah. Kapan-kapan kita bikin buku tentang Babu Salam itu, Mbah. Sejarahnya mungkin sangat menarik nggih. Dari awalnya terus mulai dengan nanti masuk di 2014 sing isih di pojokan Riko sampai akhirnya sekarang sudah megah semacam ini. Mungkin di luar kegagahan fisik Babu Salam ini, resepnya apa, Mbah? Pelayanan atau apa terhadap para jamaah haji itu kok Babu Salam itu ibaratnya sekarang jadi nomor 1 lah bahkan di Indonesia seperti itu. Ya, saya menyadari bahwa lembaga KBIA itu seperti pendidikan non formal. Oh, pendidikan. Tentu ada pilar-pilar di samping manasik spesialisnya. Manasik itu sarana dan prasarana. Maka saya selalu penuhi sarana dan prasarana untuk memberikan gambaran jamaah calon haji. Dan metodologi pembelajarannya pun kita menggunakan pendekatan alur proses, sehingga antara tiap-tiap tahapan itu bisa dipahami. Kesinambungan Ya, terus ya. Yes, ya. Karena peserta manasik itu macam-macam, dari kondisi sosial, Ekonomi, strata sosialnya juga, dari misalnya dari sisi pendidikan, itu mulai dari SD sampai SMA dan sebagainya, sehingga menurut hemat saya itu sulit mulang di KBIA daripada di SMA mungkin yang notabene muridnya sudah lulus SMP, sehingga variabelnya mirip. Kalau ini mungkin ada yang nomor faktor usia gitu, ya, S0, S1, S2, S3, ada S3, terus S-Jus juga ada. Nah ini, padahal ini harus langkahnya bareng. Nah inilah seni mengelola peserta yang bisa langkah bersama. Mungkin ya karena itu akhirnya para alumni itu tuh, wah memang Babu Salam ke penak, materi ini penak, gampang dicerna. Ya memang saya sampaikan bahwa tidak usah pakai bahasa yang daki-daki, karena banyak orang awam, sehingga menurut saya ya bahasa yang paling mudah dipahami itu Bloko Suto. Karena Bloko Suto itu apa anane. Jadi yang kelas menengah juga bisa, yang kelas tinggi asal mengemasnya bagus juga akhirnya tertarik juga. Itu kira-kira. Jadi secara bahasa itu friendly, mudah dimengerti, tapi secara penampilan tetap elegan gitu, Mas. Ya, kalau kita lihat dari data peserta ini mulai dari juragan ada, pedagang ada, petani ada, pejabat ada, mantan pejabat banyak. Cocok itu bergabung di kita. Di tingkat nih, Pak. Ya, sehingga kita harus maksimal. Seperti sekarang ini kita sentriskan lingkungan ini. Jadi karena lingkungan ini seolah-olah kembar. Memang dulu yang membangunkan ini Babu Salam. Jadi atas bantuan Pemda 500, dana pendampingnya 400 juta. Jadi insya Allah pemerintah Kabupaten Temanggung kalau memberi hibah ke Babu Salam berkembang. Karena saya gunakan untuk perkembangan, ya, tidak untuk operasional. Jadi saya terima kasih pada semua pihak, karena saya pun tidak bisa berbuat banyak tanpa didukung oleh semua pihak. Dan artinya sekarang ini saya tinggal meneruskan, memanage tata laksana yang baik, terus kemudian memelihara sarana prasarana, termasuk kamar mandi itu juga dulu sudah saya setting dari awal, karena kita itu banyak kadang ya itu harus hati-hati tentang najis. Insya Allah kamar mandi pun saya buat yang bersih dan syar'i. Ya itu akhirnya jamaah itu nyaman. Dan insya Allah ke depan pun Babu Salam juga masih merangkul semua pihak, karena memang harus seperti itu. Jadi sesuai dengan Renstra tadi, saya harus merangkul dari semua kalangan untuk bersama-sama mengembangkan
lembaga Babu Salam ini dalam rangka memberikan pelayanan pada umat. Ya, khususnya warga Nalin pada umumnya umat. Semua umat di sini bisa memanfaatkan fasilitas ini. Dan saya terima kasih pada PCNO dulu yang saya diangkat dulu dari PCNO. Malah saya tidak tahu, kaget saya dulu. Dan terima kasih atas kepercayaan dari NU cabang Temanggung, dan saya tidak akan menyia-nyiakan itu dalam kurun waktu. Dan yang periode kedua ini nyaris saya hanya bekerja 2,5 tahun karena pandemi yang berkepanjangan. Nah, ini yang menarik, Mbah, tentang pandemi itu. Ketika masa pandemi itu, kan otomatis sepertinya kan tidak ada yang berangkat haji. Nah, terus kegiatan di Babu Salam itu seperti apa? Iya, jadi masa pandemi yang kemudian karena objeknya ditutup off, otomatis semua jadi satu usaha kalau objeknya itu ditutup, itu likuiditasnya langsung naik. Likuiditas itu kewajiban membayar jangka panjang maupun pendek, pendapatan langsung menurun. Tetapi alhamdulillah dengan saya menggunakan pengelolaan anggaran yang manajemen saving, alhamdulillah 2 tahun, tapi nek 3 tahun mungkin nggak kuat. 2 tahun masih bisa berjalan. Dan di dua-dua itu ada kebijakan pemberangkatan walaupun hanya 50%. Jadi 2 tahun off, 20, 21, 22 itu berangkat hanya 50%. Itu pun yang 65 tahun ke atas ditinggal dan ngambruk di 2023. Maka banyak lansia dulu yang 2023. Sekarang ada kebijakan baru, lansia ada pendampingan. Alhamdulillah ada perubahan, lansia kemudian ada pendampingan. Jadi ngenteng-ngentengi semua pihak. Nah, satu hal lagi, Mbah, yang menarik ini kan di sini sekarang ada Wisma Babu Salam. Nah, ceritanya pripun nih, Mbah, Wisma Babu Salam itu, Mbah? Ya, saya dulu tuh tertarik dengan terus berkembang ini tentu akan membutuhkan banyak sarana. Saya kemudian juga membangun pos-pos pendapatan untuk kelangsungan lembaga saya. Maka Wisma Babu Salam itu saya bangun memang sebagai tempat yang bisa dipinjam oleh umum. Ya, selama itu tidak digunakan bisa dipinjam oleh umum. Jadi saya sekarang ini ya ngelola di samping KBIA juga ada Wisma itu, sehingga mantenan juga banyak. Oh, mantenan bisa di ya, kegiatan-kegiatan pemerintah, swasta banyak sudah, bahkan sekarang inden. Kalau mau pakai itu inden. Pesan dulu, nggak bisa data. Kalau nggak inden, nggak. Kaitannya dengan Wisma Babu Salam itu kapasitas berapa kursi atau berapa orang, Pak? Ya itu kalau dilihat kayaknya kecil, tapi itu dikembangkan muat sekitar 1.000 orang. 1.000 orang, 1.000 orang. Wow, Jadi pernah kita coba seperti manasik Kementerian Agama Kabupaten itu biasanya di sini. Cuma 650 itu nggak nyampe melangkah ke kiri, tapi cukup di belakangnya itu ada lintasan sa'i. Itu sudah cukup. Kemarin kita nyoba 900 undangan juga nggak nyampe ke kiri, jadi berarti 1.000 masih nyaman ya. Dan pernah dicoba oleh yang mantenan, undangannya 1.000 itu ya tinggal nambah teratak 3 lirang itu sudah cukup. 3 lirang sih. Ya. Oke, itu guys, monggo kalau yang mau, utamanya para jombloan jomblowati ini yang mau nikahan di Babu Salam bisa gratis spot foto langsung di Ka'bah ya, Pak. Akadnya bisa tidak hanya di dalam masjid, di depan Ka'bah. Oke, Mbah Romadi, harapan Mbah Romadi ke depan tentang Babu Salam itu seperti apa? Ya, tentu saya berharap sebagai generasi penerus, di samping ingin mewujudkan cita-cita para pendahulu, tentu bermanfaat bagi pelayanan semua umat. Sehingga Babu Salam akan dikenang selama-lamanya. Dan ini kenapa saya bersungguh-sungguh, karena kebetulan lokasinya saja di komplek kampus pendidikan. Jadi
seandainya saya berandai-andai ada kebijakan kemudian KBH tidak ada, tempat ini tidak mungkin beralih fungsi karena di tengah-tengah pendidikan. Paling tidak kan tetap menjadi sarana pendidikan, pendidikan. Nuwun sewu, karena ini juga termasuk urunan para alumni kan tetap ada jariahnya atau jariah ilmunya. Nggih, matur nuwun Mbah. Ini karena mungkin waktunya sudah terlalu sore, nanti mungkin kita kapan-kapan ngopi sore lagi di Bangku Salam. Bisa nanti sama teman-teman. Jadi sekali lagi saya juga sudah punya agenda malam wukuf ini akan mendoakan jamaah haji khususnya Bangku Salam, umumnya jamaah haji se-Indonesia bahkan sedunia. Kemudian nanti setelahnya kita sudah agendakan tasakuran yang kita undang jamaah haji dan jamaah calon haji yang sekarang ini sudah proses belajar manasik di sini. Siap. Jangan lupa Mbah, undang-undang kita nanti bisa nanti acara syukurannya juga bisa kita live kan nanti. Insyaallah. Terima kasih Mbah. Matur nuwun. Tur ampun kesupen ngijing tanggal 17 November 2024 ya Mbah. Matur nuwun. Oke guys, terima kasih. Cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf jika saya terlalu tampan, mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.